Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aki-aki danten yang dimuliakan Allah, kisah kali ini adalah tentang seorang muadzin di zaman Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam dari Habsyah, Ethiopia, yang memeluk agama Islam ketika masih menjadi budak. Dan ketika keislaman Bilal bin Rabah diketahui oleh majikannya, ia pun disiksa setiap hari oleh majikannya itu agar Bilal meninggalkan agama Islam dan kembali kepada agama sebelumnya. Hingga pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Bilal, dan ia pun menjadi sahabat paling setia dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi mendengar suara terompah Bilal berada di surga. Dan ketika hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang pertama kali diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah, karena ia memiliki suara yang merdu dan syahdu. Wafatnya Rasulullah SAW membuat Bilal dilanda kesedihan yang mendalam. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar meminta Bilal untuk menjadi muazin kembali. Namun Bilal bin Rabah dengan perasaan yang masih sedih berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Akhirnya dengan rasa sedih yang mendalam, Bilal bin Rabah meninggalkan kota Madinah dan mengikuti pasukan Fath Islami menuju Syam. Dan kemudian Bilal bin Rabah menetap di Homs, Syria. Setelah ia tinggal lama di Syria, Bilal bin Rabah pun tidak pernah lagi mengunjungi Madinah. Lalu sampai pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW hadir dalam mimpi Bilal bin Rabah seraya menegurnya, "Ya Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Dengan kejadian mimpi itu, Bilal pun bangun dan segera mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Setibanya di Madinah, Bilal pun tak dapat menahan rindu dan kesedihannya pada Rasulullah SAW. Bilal pun menangis di atas makam baginda Nabi Muhammad SAW. Di tengah kesedihannya itu, kemudian datang cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Husain. Dengan mata yang masih sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu tercinta Rasulullah SAW tersebut. Salah satu cucu baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sesekali mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, meskipun hanya sekali saja. Dengan perasaan berat, lalu Bilal pun memenuhi keinginan cucu Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab. Saat waktu sholat tiba, Bilal bin Rabah naik ke atas tempat yang dahulu biasa ia azan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dan mulailah Bilal bin Rabah mengumandangkan suara azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan, mendadak seluruh kota Madinah menjadi sunyi. Segala aktivitas terhenti pada saat itu. Semuanya terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu kini telah kembali. Ketika Bilal bin Rabah meneriakkan kata "Asyhadu an la ilaha illallah", maka seluruh isi kota Madinah berlarian menuju ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis pun mereka keluar menuju ke arah suara yang berkumandang. Dan pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah",
Maka kota Madinah pecah oleh suara tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis teringat masa-masa indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar bin Khattablah orang yang paling keras suara tangisannya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya itu. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu kota Madinah mengenang masa saat masih adanya baginda Nabi Muhammad SAW di antara mereka. Sahabat, hari itu adalah azan yang pertama dan yang terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah SAW wafat. Dan itu adalah azan Bilal bin Rabah yang tidak bisa dirampungkan karena ia tak sanggup lagi menahan kesedihan. Subhanallah. Semoga kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.